Seandainya Lubu diberi kesempatan kedua, akankah jalannya 3 kerajaan berubah? Saat Lubu membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya telah bereinkarnasi, dan memiliki seluruh ingatan Dewa Perang Lubu. Ia terlahir kembali sebagai anak seorang petani. Namun, keluarganya tidaklah kaya. Ia tahu satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya adalah dengan berlatih bela diri untuk meningkatkan kekuatannya. Jelas, keluarga seperti itu tidak mampu memenuhi kebutuhan Lubu untuk berlatih bela diri. Lubu hanya bisa berlatih sambil membelah kayu bakar setiap hari. Hal ini dapat membantu keuangan keluarga sekaligus meningkatkan kekuatannya. Namun, dengan kelahiran adik perempuannya, dan kondisi kemiskinan keluarga, membuat keadaan keluarganya semakin sulit. Ayah Lubu, setelah melihat bayinya perempuan, berniat menjual adiknya untuk mendapatkan uang. Lubu dengan tegas menolak. Ia segera menyatakan bahwa ia bisa mengurangi porsi makannya, dan bekerja lebih keras. Ia akan melakukan apapun untuk menghidupi adiknya. Melihat tekad Lubu, ayahnya pun terpaksa menyetujuinya. Sejak saat itu, Lubu bekerja keras siang dan malam di ladang. Ia berusaha keras mempelajari teknik bertani, dan berhasil mengubah lahan tandus menjadi ladang yang subur. Melihat ladang gandum yang subur di hadapannya, ia pikir keluarganya akan hidup makmur, dan tidak akan kelaparan lagi. Namun, perkataan ayahnya menyadarkannya kembali pada kenyataan. Ayahnya mengatakan selain membayar pajak, mereka juga harus memberikan sebagian kepada kepala desa Li Zeng. Kondisi ini tidak cukup untuk menghidupi 4 orang. Lubu sangat marah mendengar hal ini. Mengapa yang selalu menderita adalah rakyat jelata yang bekerja keras? Sekalipun ladang ditanami dengan baik, kami tetap tidak bisa makan kenyang. Saat itu, ia bersumpah, meskipun ia tidak bisa menjadi seorang jenderal besar, ia tidak akan membiarkan keluarganya ditindas siapapun. Maka, Lubu mulai bekerja keras. Ia berburu di gunung setiap hari. Dengan kemampuan memanahnya yang akurat, dan ingatan dari kehidupan sebelumnya, ia berhasil menyelesaikan tugas berburunya. Namun, saat pulang ke rumah, ia melihat kepala desa Li Zeng datang untuk menagih pajak. Tidak hanya pajak tanah, tetapi juga pajak berburu. Hal ini membuat Lubu benar-benar marah. Apa hak kalian? Li Zeng segera menjawab. Ini adalah perintah dari istana. Lubu tidak peduli. Apa peduliku dengan istana? Apakah kami dibiarkan hidup? Li Zeng langsung murka mendengarnya. Kalian mau aku usir dari desa Lujia, dan menjadi gelandangan seumur hidup? Ayahnya buru-buru membela Lubu, dan menyuruh Lubu menyerahkan hasil buruannya. Tapi ia adalah Lubu. Bagaimana mungkin ia menyerah? Melihat ayahnya yang terus memohon, kemarahan Lubu semakin membara. Ia berjalan perlahan ke arah Li Zeng sambil memegang kelinci liar. Saat ia mendekati Li Zeng, dia mencabut pedang dari pinggangnya, dan menancapkannya di samping telinga Li Zeng. Dengan wajah marah, dia berkata, mulai hari ini, dengarkan aku baik-baik. Keluargaku tidak akan membayar pajak lagi. Tidak akan ada lagi pajak mendadak. Jika keluargaku diganggu sedikit saja, aku akan membantai keluargamu. Ayah Lubu segera mendorongnya dan berlutut meminta maaf. Li Zeng memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, sambil berteriak, kalian keluarga Lu, tunggu saja. Melihat kepergian Li Zeng, sang ayah tahu bencana akan segera datang, dan memarahi Lubu. Namun Lubu malah menyalahkan ayahnya yang terlalu lemah lembut. Lebih baik kita bunuh saja Li Zeng. Ayahnya menjadi marah besar, dan menamparnya. Kau mau memberontak? Kau mau mati? Sang ayah menyuruh Lubu berkemas, dan bersiap untuk pergi bersama istri dan putrinya. Namun, Lubu tidak pernah menyangka, balas dendam Li Zeng akan datang begitu cepat. Rumahnya sudah terbakar hebat. Lubu tertegun. Celaka, ibu dan adikku masih di dalam. Lubu berlari menuju api untuk menyelamatkan mereka. Ayahnya menariknya, dan menangis pilu. Dia tahu semuanya sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan ibu dan adik Lubu terbakar hidup-hidup. Dia tidak ingin kehilangan satu-satunya keluarganya yang tersisa. Keduanya hanya bisa menatap rumah yang telah menjadi abu. Menangis pilu. Jelas, akhir seperti ini tidak dapat mereka tanggung. Keluarga yang baru saja Lubu dapatkan seketika hancur. Melihat penduduk desa bergosip, dan mencemooh, tidak ada seorang pun yang datang membantu. Lubu dipenuhi kebencian terhadap dunia. Kalian semua pembunuh. Aku akan membuat kalian semua membayar. Dia mengeluarkan busur dan anak panahnya. Ayahnya melarangnya. Orang yang berdiri di hadapan ayahnya saat ini bukanlah Lubu yang dulu. Lubu sekarang telah menjadi iblis, dan bersumpah tidak akan membiarkan seorang pun lolos. Dia mengambil busur dan anak panahnya, dan menembak penduduk desa. Jika Lubu diberi kesempatan kedua, akankah 3 kerajaan berjalan berbeda? Pemuda ini adalah reinkarnasi Dewa Perang Lubu, dan memiliki semua ingatannya. Dia terlahir kembali sebagai anak seorang petani. Tetapi karena kesombongannya, dia menolak membayar pajak kepada pemerintah, dan menyinggung pejabat setempat. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah,
Kepala desa diam-diam membakar rumahnya sebagai balas dendam. Api menyebar tak terkendali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah keluarga Lu. Ibu dan adik Lu Bu tewas dalam kebakaran itu. Menghadapi kematian keluarganya, dia tidak berdaya. Lu Bu putus asa. Meskipun dalam kondisi mengenaskan seperti ini, Lu Bu mendengar penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu masih saja mencemooh dan mengejeknya. Seketika, kebenciannya meluap. Kalian semua kaki tangan. Apa gunanya kalian hidup di dunia ini? Aku akan membuat kalian semua, para kaki tangan, membayar harga yang mahal. Lalu, ia mengeluarkan busur dan anak panah dari punggungnya. Saat itu, Lu Bu telah benar-benar menjadi iblis. Ia menarik busurnya, dan melepaskan anak panah satu persatu ke arah penduduk desa. Kebencian dan amarah yang membara, menguasai setiap saraf Lu Bu. Ia ingin membantai seluruh penduduk desa yang berjumlah lebih dari 100 orang. Ia mengambil golok yang tergantung di pinggangnya, dan membunuh setiap orang yang ditemuinya. Melihat penduduk desa yang terus memohon ampun, tak ada sedikit pun belas kasihan dalam tatapan dingin Lu Bu. Ia langsung menebas kepala pria di hadapannya. Tanpa ragu sedikit pun, penduduk desa yang tersisa melihat tidak ada peluang untuk melarikan diri, berniat melawan Lu Bu sampai mati. Mereka tidak tahu bahwa anak berusia 12 tahun di hadapan mereka adalah dewa perang Lu Bu yang tak segan membunuh. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah betapa brutalnya Lu Bu dalam membunuh. Beberapa pria kekar tak mampu bertahan lebih dari 3 detik di tangan Lu Bu, dan semuanya tewas di bawah goloknya. Saat itu, hanya tersisa seorang kakek berusia 70 tahun yang berdiri di hadapannya. Tetapi Lu Bu tidak berniat melepaskannya. Detik berikutnya, Lu Bu mengangkat goloknya dan menebas. Dengan tumbangnya sang kakek, seluruh desa menjadi sunyi senyap. Ia ingin membalas dendam dengan cara yang sama. Ia ingin mereka mati seperti ibu dan adiknya. Dengan cara yang sama, tersisa satu target terakhir. Kepala desa, Li Zeng, tak pernah menyangka Lu Bu akan muncul di depan rumahnya. Dengan tatapan mata seperti serigala, dia menatap Li Zeng. Aku sudah bilang, aku akan kembali mencarimu. Dan aku akan menghabisi seluruh keluargamu satu persatu. Aku, Lu Bu, selalu menepati janjiku. Li Zeng berlutut dengan putus asa, memohon belas kasihan. Ampuni aku, tolong. Dengan metode yang begitu kejam, dia benar-benar menghabisi seluruh keluarganya satu persatu. Bahkan seluruh desa dibantai. Tubuh hanya memandang dingin pada semua ini. Yang tersisa hanyalah rasa jijik dan kebencian mendalam. Kemudian, dia dengan tegas menggorok leher Li Zeng, hingga semua suara menghilang. Tempat ini dilalap api yang membara. Namun, kebencian di hati Lu Bu belum hilang. Saat Lu Bu kembali ke sisi ayahnya, dia melihat ayahnya berlutut di reruntuhan, memeluk dua jasad hangus sambil menangis terseduh-seduh. Sang ayah menggelengkan kepala. Dia telah kecewa dengan putranya yang begitu haus darah. Pergilah. Orang-orang dari pemerintahan akan segera datang untuk menangkapmu. Lu Bu memohon pada ayahnya agar ikut pergi bersamanya dari tempat terkutuk ini. Namun sang ayah bersikeras tinggal untuk mengantar istri dan putrinya ke peristirahatan terakhir. Ibumu telah menemani ayah sepanjang hidupnya. Namun, dia tidak pernah menikmati kehidupan yang nyaman. Sekarang dia telah tiada. Ayah hanya ingin menemaninya untuk terakhir kalinya. Adik perempuanmu juga. Dulu kamu yang memutuskan untuk membiarkannya tinggal. Sekarang, karenamu juga, aku tidak bisa membiarkan mereka, ibu dan anak, terlantar di hutan belantara. Ayahnya berteriak menyuruhnya pergi. Lu Bu melihat tekad ayahnya. Lu Bu merasa dia tidak salah. Yang salah adalah Li Zeng dan komplotannya. Tapi Lu Bu tidak tahu bagaimana membantah. Hanya bisa bersujud penuh hormat. Berterima kasih atas 12 tahun asuhan ayahnya. Lalu berbalik pergi. Tak disangka, ayahnya tiba-tiba menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Ingin mati, memilih untuk bersama orang yang dicintainya dengan cara ini. Kehilangan 3 orang terkasih, Lu Bu tidak bisa kembali. Dia mengutuk ketidakadilan langit. Dia bersumpah untuk hidup demi orang-orang terkasihnya yang telah meninggal. Dia menahan air matanya, pergi tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba Lu Bu memiliki pemikiran yang mengerikan. Lagi pula dia sudah pernah mati sekali. Dia tidak lagi berpikir untuk melarikan diri, memutuskan untuk bertarung. Saat itu, tentara yang datang untuk menangkap Lu Bu juga tiba di desa. Melihat desa yang telah dibantai, tetapi jejaknya telah hilang. Hanya tersisa kayu bakar yang baru saja padam. Saat para tentara mencari kemana-mana, di atas atap, sebuah panah telah diarahkan ke mereka tanpa suara. Jika Lu Bu diberi kesempatan lagi, akankah 3 kerajaan berjalan berbeda? Kali ini Lu Bu terlahir kembali di keluarga petani miskin, dan memiliki semua ingatan Lu Bu untuk melawan penindasan dan menolak membayar pajak. Dia membantai seluruh keluarga kepala desa, dan dalam semalam membantai seluruh desa. Karena itu, dia diburu oleh pemerintah. Dia adalah dewa perang Lu Bu. Bagaimana dia bisa menyerah? Berniat untuk bertarung mati-matian dan melawan. Dia mengambil panah dan menyerang lebih dulu. Panah itu tepat mengenai titik vital tentara. Tentara di sebelahnya hendak meminta bantuan.
Tembakan sempurna lainnya berhasil membunuhnya. Seorang penembak jitu menggunakan kelincahannya untuk menghindar, menarik busur dan melepaskan anak panah dalam satu gerakan. Lu Bu, dengan keunggulan fisiknya, bergerak bebas di atap, menghindari serangan. Detik berikutnya, panah Lu Bu yang akurat telah mengenainya. Para tentara untuk sementara tidak bisa mengalahkannya. Lu Bu berencana untuk memancing mereka ke hutan dan mengalahkan mereka satu persatu. Dia berbalik dan lari ke hutan di dekatnya. Seperti yang dia duga, tentara yang mengepungnya segera menyusul. Lu Bu bersembunyi di pohon besar tak jauh dari situ. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menyerang lebih dulu, langsung menghabisi salah satu pemanah. Dua lainnya dengan cepat mencari perlindungan. Mereka berdua memutuskan untuk beralih dari bertahan menjadi menyerang. Kemudian mereka berdua bersama-sama menembakkan panah ke arah Lu Bu. Lu Bu, yang berdiri di atas pohon, melakukan salto ke belakang yang indah untuk menghindari serangan. Dan pada saat jatuh, melepaskan tembakan balasan, menembus 100 langkah. Tidak ada panah yang meleset. Para tentara tidak percaya, mana mungkin anak berusia 12 tahun melakukan ini. Dia menembakkan peluit ke langit, mengungkapkan posisinya untuk meminta bantuan. Tubuh tidak tahu posisinya telah terungkap, dan harus keluar dari pandangan mereka. Belum jauh dia melarikan diri. Sebuah panah dingin tiba-tiba melesat ke arahnya. Dia tidak menyangka bala bantuan lawan datang begitu cepat. Dia bersembunyi di balik pohon besar. Melihat anak panahnya yang semakin sedikit, Lu Bu tahu dia mungkin terpojok dan akan jatuh. Tiba-tiba, sebuah panah dingin menembus bahunya. Sebelum dia sempat pulih, panah lain melesat ke arahnya. Terkena beberapa anak panah, Lu Bu akhirnya menyadari bahwa dia sudah seperti burung dalam sangkar, diambang kematian, dengan darah yang terus mengalir. Dia menahan rasa sakitnya. Dia tidak rela mati seperti ini. Jika tubuhku yang dulu masih ada, kalian semua tidak akan hidup sampai sekarang. Hanya memiliki ingatan kehidupan lampau. Tubuhnya tidak dapat mengendalikan kekuatan itu. Dengan putus asa, dia mencabut anak panah dari tubuhnya, meraung dan menyerbu ke arah musuh. Aku hanya bisa mati dalam pertempuran. Seorang pria sejati yang lahir di dunia ini, tidak bisa hidup di bawah orang lain. Para prajurit tidak memberinya kesempatan. Pada akhirnya, dia kalah jumlah. Dengan banyaknya pedang yang terbang ke arahnya, takdir kematian Lu Bu tidak dapat diubah. Lu Bu bersandar lemah di pohon, duduk di tanah. Seorang perwira bertanya, kau membantai lebih dari 100 orang dalam satu malam. Apakah kau menyesal? Apa salahku? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap memilih hal yang sama. Akhirnya, di tengah pujian para prajurit, hidupnya yang singkat dan menyedihkan berakhir. Mengapa kehidupan ini begitu menyedihkan? Aku pasti akan mengubah takdirku. Aku harus melawan takdir. Detik berikutnya, suara sistem mengganggu pikirannya. Dia memasuki alam bawah sadarnya. Selamat. Kau telah menyelesaikan misi simulasi eksplorasi pertama. Melihat hasil dan hadiah dari sistem, dia menyadari telah menjalani perjalanan hidup baru. Tubuh mengerti kegunaan simulator kehidupan ini, dan diberikan 3 pilihan hadiah. Lu Bu memilih penguatan jantung. Seketika, kekuatan tak terlihat mengalir ke dalam tubuhnya, memperkuat jantungnya secara luar biasa. Ketika Lu Bu membuka matanya lagi, dia melihat lingkungan yang familiar. Lu Bu tidak tahu bahwa dia benar-benar telah melewati 12 tahun. Sementara di dunia nyata hanya sekejap. Saat itu, Wei Su datang melapor bahwa Hu Zhen bersama Hua Xiong telah pergi menyerang Kam Sun Jian. Dia baru ingat bahwa sekarang adalah saat 18 panglima perang menyerang si Sui Pas. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kuda dan membantu Hua Xiong. Wajah Wei Su penuh dengan pertanyaan. Kau bilang tidak akan ikut serta dalam pertempuran mereka. Mengapa sekarang kau berubah pikiran? Lu Bu tidak menjelaskan banyak. Dia hanya berbalik, mengambil baju zirahnya, dan keluar dari kemah besar. Ayo, aku akan menghadapi mereka. Aku, Lu Bu, akan mengubah takdir. Apa yang hilang dariku, harus kuambil kembali. Karena Lu Bu tiba-tiba berubah pikiran. Dia ikut campur dalam perang ini, tanpa sepengetahuannya, demi ayah angkat. Jika Lu Bu diberi kesempatan untuk membentuk kembali hidupnya, apakah dia benar-benar bisa mengubah sejarah? Di kehidupan sebelumnya, Lu Bu adalah jenderal tak tertandingi. Demi ketenaran dan kedudukan, dia memenggal kepala Ding Yuan, ayah angkatnya yang berjasa besar padanya, dan mempersembahkannya kepada Dong Zhuo. Setelah itu, ia mengabdi pada Dong Zhuo, dan bersumpah menjadi anak angkatnya. Demi ayah angkat, hadiah tombak Fang Tian Huaji, dan kuda sekutu merah. Namun, Lu Bu segera membunuh demi kebenaran, dan secara pribadi membunuh Dong Zhuo, membunuh seluruh keluarga Dong Zhuo. Kemudian, ia dijuluki budak 3 keluarga oleh para pahlawan. Setelah menjadi kekuatan independen, Lu Bu memusuhi Cao Cao dan Liu Bei. Dia pernah bertarung melawan gabungan Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei di Hulao Pass. Dan bahkan sendirian melawan 6 jenderal Cao Cao di seluruh 3 kerajaan.
Hanya Lu Bu yang mendapat perlakuan seperti ini. Keahliannya diakui sebagai yang terbaik di 3 kerajaan. Sayangnya, pada akhirnya ia dikhianati dan dikalahkan. Mati secara tragis di Whitegate Tower. Menyia-nyiakan keahlian bela dirinya yang tak tertandingi. Sifatnya yang sembrono telah menentukan kegagalannya. Dia bisa saja membangun karir dan mengukir namanya dalam sejarah dengan keberaniannya. Dikenang sepanjang masa, tetapi ia berani tapi tidak punya strategi. Dan pelin-pelan. Dan sekarang, surga memberinya kesempatan kedua. Lu Bu memutuskan untuk mengubah sejarah. Ia pergi untuk menyelamatkan Hua Xiong yang akan dieksekusi. Mengambil kembali apa yang telah hilang darinya.